Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini saya, Ria Soraya, akan membuat tugas di hari ketujuh yang kedua, yaitu dengan membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema job description. Nah, sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Pastinya tetap semangat dan terus belajar ya. Nah, kita langsung saja ya. Soal yang pertama. Yang A, jawablah pertanyaan mengenai job description motivator pada kegiatan insidentil berikut ini. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Yang dilakukan motivator adalah dengan melalui pendekatan kepada murid dengan cara berdialog berbahasa bimba, dengan bertanya siapa namanya, lalu diantar ke bimba dengan siapa, lalu bertanya sebelum ke bimba sudah makan atau belum, ditanya kesukaan bermainnya apa, yang tidak disukai apa, seperti itu pendekatannya. Lalu ketika memulai di kegiatan awal, kita bernyanyi lagu Labimba dan berdoa agar anak tertarik sebelum belajar. Bagaimana caranya seorang motivator membangun rasa kepercayaan diri murid-muridnya dengan bergabung masuk ke dalam kelas, belajar bersama motivator dan teman-teman yang lainnya. Lalu setelah itu murid yang tidak mau masuk kelas akan mengikuti bagaimana cara motivator mengajaknya bernyanyi, bermain, dan belajar. Seperti itu. Nah, yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh motivator apabila ada murid yang menangis? Tentunya kita sebagai motivator harus mengenali karakter setiap anak, lalu menanyakan kesukaan anak, apa yang dia sukai, dan mulai saat itu kita memasuki dunia anak. Kita bertanya kenapa mereka menangis, apakah mereka tidak nyaman dengan suasana kelas atau sebagai mana yang dia rasakan. Lalu tentunya jangan menanyakan hal-hal yang sensitif yang membuat anak itu menangis, dan tentunya berikan pengarahan dan bimbingan kepada anak agar tidak menangis lagi. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu apa yang harus dilakukan oleh motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lainnya. Yang dilakukan oleh motivator yang pertama, tentunya harus mengenali karakter setiap anak, lalu mencari tahu kesukaan anak tersebut, lalu memasuki dunia anak yang dia sukai, lalu tentunya harus children see dan children do, atau cara berkomunikasi, lalu alihkan perhatiannya, lalu terus dampingi anak dan beri motivasi dan reward. Sebetulnya anak yang mengganggu murid lain sebenarnya dia ingin mencari perhatian lebih oleh motivatornya. Jadi kita harus melakukan pendekatan secara bertahap seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu apa yang dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun. Nah, tentunya yang pertama kita harus mengenali karakternya. Selanjutnya kita harus mencari tahu apa kesukaannya. Lalu kita mengalihkan perhatiannya dengan cara bermain modul, bermain baca-bacaan, kita bernyanyi
lagu Labimba bersama-sama, dan tentunya kita membuat suasana menjadi nyaman dan anak akan teralihkan perhatiannya dengan kegiatan belajar dan tentunya bermain sambil belajar. Nah, sepertilah jawabannya. Lalu soal selanjutnya yaitu yang B. Apa saja tugas yang dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Yaitu setiap minggu motivator bertatap muka dengan muridnya melalui bimbingan belajar desain learning, lalu melaporkan hasil pembelajaran selama proses desain learning itu berlangsung. Melaporkan apakah ada kendala saat motivator memberikan pembimbingan dan pengarahan serta pengajaran kepada murid, dan sudah sejauh mana tingkat kemampuan muridnya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang C, yaitu apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari. Tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari yaitu harus menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan, memberikan pengarahan kepada anak, lalu mengevaluasi apakah anak belajarnya selama proses pendidikan itu menyenangkan atau tidak, lalu terus memberikan reward dan motivasi kepada anak ketika proses belajar. Nah, selanjutnya yang D, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak, yaitu dengan cara bertanya kepada orang tua atau wali murid apakah kesukaan murid tersebut dan karakternya seperti apa, lalu melakukan pendekatan dengan bertanya kepada murid secara langsung apa yang disukainya dan apa yang tidak. Nanti akan mengetahui karakter dan kesukaan anak tersebut. Nah, tentunya melalui dengan pendekatan. Nah, selanjutnya yaitu yang E, amati dan pelajari anak murid Bimba A, I, U, E, O, duafa yang telah diobservasi. Kemudian jelaskan mengenai nama, usia, karakter, dan kesukaan masing-masing setiap anak. Yaitu di kelas Bimba Duafa yang telah saya amati ada 4 murid di 2 grup, yaitu di pertama ada 2 anak murid di grup 1 di jadwal 114 atas nama Muhammad Miftahuddin. Kesukaannya bermain bola, karakternya terkadang pemalu, suka tersenyum, dan tentunya fokus ketika kegiatan DL ini berlangsung. Nah, yang kedua ada yang selanjutnya bernama Haikal Al-Farizi. Kesukaannya bermain sepeda, karakternya sangat ceria. Lalu di grup kedua yaitu ada di jadwal 115 ada 2 murid juga yang bernama, yang pertama Rafa
Septiansyah. Kesukaannya bermain mobil-mobilan, lalu karakternya pemalu, pendiam, jarang menjawab ketika diajak berdialog atau ketika diajak bertanya. Lalu yang kedua ada Desila Selena atau Sheila. Kesukaannya mewarnai sayur-sayuran dan karakternya pendiam, pemalu tapi sangat bersemangat. Mohon maaf. Nah, jadi inilah jawaban dari tugas belajar di luar sekolah, tugas hari ke-7. Saya kira cukup untuk jawaban dari pertanyaan ini. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Tentunya mengerti itu menyenangkan. Tetap semangat dan terus belajar. Dadah.